pengambil kebijakannya, pemimpin ini tidak mau milih salah satu, maunya dua-duanya. Itu penyakit kebijakan. Dan yang bisa mengambil keputusan dari konteks itu adalah sense of leadership-nya. Nah, itu yang jadi, saya kira yang jadi problem. Terima kasih, Bung Refli. Satu, menanggapi yang Anda katakan ya. Luar biasa nih ada Bapak. Sorry. Sekarang orang mengkritik pemerintah itu kalau bukan bakso, bakpo loh. Bapak. Ada tiba-tiba penjual bakso atau bakpo di belakang. Ini agak bahaya nih, tiba-tiba ada penjual bakpao. Silakan Bung. Itu tiap malam tuh banyak sekali ya yang menarik, terutama baik dari teman-teman mahasiswa tadi maupun yang dari Bang Rocky maupun Bung Uceng ya. Saya hanya mau menanggapi beberapa hal saja. Satu, soal kritik-kritik itu, saya kira memang ya kita semua sudah, saya kira kita sepakat ya, Bung Refli, saya, Bung Uceng, bahwa negara nggak usah khawatir lah. Gitu. Pertama, gerakan oposisi yang formal di parlemen lemah, ya kan? Cuman ada berapa? 10%? Masih kedengaran bakpaunya? Masih. Tapi silakan aja. Justru ini tapi memang menarik ya, mengapa ada kalau kita lihat secara politik maupun secara hukum, secara politik kalau dari sudut pandang saya, pemerintahan ini dari segi sebetulnya dari segi politik cukup kuat gitu. Tapi memang agak menarik kok ada kesan tidak pede menghadapi apapun kritik yang muncul gitu. Apakah itu kesalahan membaca situasi yang sebenarnya misalnya, atau memang ada yang mereka takutkan gitu. Itu yang menarik. Tapi menurut saya stabilitas politik kan terjaga sekarang ini. Ekonomi memang buruk, tetapi kan ekonomi kita tidak seburuk 98 dalam arti pertumbuhannya sampai minus 17% misalnya. Dan sekarang ekonominya mulai naik lagi. Bahkan persepsi masyarakat kalau dari survei sebetulnya sejak dibukanya kembali PSBB, maksudnya sejak PSBB 2020 itu diakhiri sampai dengan kuartal pertama lah 2021, persepsi ekonomi masyarakat itu walaupun masih negatif, tapi negatifnya itu menurun sehingga masyarakat merasa ada perbaikan meskipun masih sulit gitu. Nah, mulai naik lagi itu seperti yang saya bilang ketika kasus COVID-19 ini kemudian naik lagi dengan amukan varian Delta dan sebagainya itu. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa mengkritik dengan bahasa-bahasa yang sangar misalnya, tadi ada yang mengatakan revolusi kan tidak mudah revolusi itu. Ada syarat-syaratnya yang cukup banyak secara sosial maupun politik. Jadi pemerintah mestinya lebih tahu soal itu. Mungkin ya persoalannya itu kembali ke dua soal, yaitu persoalan leadership dan soal kapasitas negara secara umum. Nah, tapi sebelum saya ke sana, saya ingin menanggapi pernyataan menarik dari Bung Uceng tadi. Apakah kemampuan negara menangani krisis COVID-19 itu terkait dengan sistem pemerintahan? Apakah sistem pemerintahan presidensial atau parlementer atau yang campuran gitu lebih baik menangani ini? Tadi Bung Uceng juga mengatakan kayaknya tidak ada, kayaknya itu tidak berkaitan. Dan memang kalau kita lihat studi kasus, misalnya begini nih, sejumlah negara Selandia Baru itu penanganan COVID-19-nya kan bagus, dia parlementer. Australia penanganan COVID-nya bagus, dia parlementer. Jerman penanganan COVID-nya bagus, parlementer. Korea Selatan penanganan COVID-nya bagus, sistem presidensil. Amerika Serikat sistem presidensil awalnya buruk penanganan COVID-nya, tapi sekarang bagus meskipun ada peningkatan lagi. Jepang parlementer penanganan COVID-nya bagus. Jadi ada contoh yang sistem parlementer penanganan COVID-nya bagus, ada contoh yang sistem presidensil penanganan COVID-nya bagus. Ada juga sistem presidensil yang penanganan COVID-nya buruk seperti Brazil. Ada juga sistem parlementer yang sistem penanganan COVID-nya buruk, yaitu misalnya India dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita contoh Amerika Serikat,
Amerika Serikat itu menarik. Awalnya respon terhadap COVID-nya paling buruk sedunia, termasuk yang paling buruk. Lalu setelah Donald Trump diganti, berubah menjadi salah satu yang sangat baik gitu. Jadi karena itu dari berbagai studi kasus itu kita bisa melihat mungkin ada dua faktor yang paling mempengaruhi itu. Satu, leadership, kepemimpinan, leadership. Itu yang dicontohkan oleh Amerika Serikat, bahwa leadership yang tidak mau, dalam konteks krisis ini kan kita tidak punya panduan yang pasti, krisis COVID-19 ini, karena dia fenomena baru. Yang paling mungkin mendekati atau memahami lebih baik masalah ini adalah sainsnya yang dari sistem kesehatan. Karena Donald Trump tidak mau mendengarkan sains, maka respon COVID-19-nya menjadi buruk. Tapi berbeda misalnya dengan Joe Biden. Nah, kalau kita kembali trace back gitu, awal 2020, tampak leadership kita di berbagai lini itu tampaknya tidak mau mendengarkan sains, mendengarkan pendekatan-pendekatan yang pseudo ilmiah gitu, ilmiah semu. Ditambah kemudian ada penyakit pengambil kebijakan publik yang disebut dengan enggan melepaskan sasaran alternatif. Jadi pemerintah kita ini pengen dua-duanya, kesehatannya beres, ekonominya juga tidak buruk gitu. Sementara para epidemiolog mengatakan misalnya yang paling tepat itu, yang paling mungkin itu adalah Anda memburuk dulu secara ekonomi mungkin, atau menderita dulu secara ekonomi, tetapi kesehatannya bisa tertangani dengan baik. Setelah itu ekonomi akan mengikuti. Nah, tampaknya pemerintah tidak mau tuh memberikan prioritas yang tegas begitu, sehingga naik turun ekonomi, kesehatan kadang-kadang, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Yang membuat leadership menjadi tampak tidak padu dari pusat sampai ke daerah. Yang kedua, kapasitas negara. Awalnya tidak diakui oleh pemerintah kan, tapi belakangan kita mendengar bahwa pemerintah itu tidak mau menggunakan pendekatan yang berdasarkan undang-undang kekarantinaan kesehatan itu, misalnya karantina wilayah, itu karena negara nggak mampu kan, negara nggak mampu membiayai orang-orang yang perlu diberi makan. Kalau misalnya melakukan total lockdown misalnya, atau lockdown yang cukup optimal. Jadi ini persoalan kapasitas negara. Sekaligus juga itu kalau ekonomi. Yang kedua, kapasitas negara dari segi sistem kesehatan. Persoalan leadership dan persoalan kapasitas negara ini kemudian mengakibatkan pemerintah memiliki pendekatan yang tidak kunjung jelas mana yang mau didahulukan dan seterusnya gitu. Ujung-ujungnya karena gamang antara menutup ekonomi dan mengutamakan kesehatan itu, ujung-ujungnya kan biayanya jadi tinggi juga. Padahal awalnya ingin menghindari biaya yang tinggi untuk memberi makan orang, gitu. Nah, itulah yang mengakibatkan antara lain ya, misalnya upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan kesehatan dengan mengadakan pembatasan mobilitas itu tampak mendapatkan ketidakpatuhan atau malah mungkin perlawanan dari masyarakat. Karena terutama masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah itu merasa bahwa kalau pembatasan dilakukan, mereka nggak bisa makan gitu. Tidak ada jaminan bahwa pemerintah akan memberi mereka makan, misalnya gitu. Kalau mereka dibatasi, itu tidak kunjung membuat pemerintah mengambil pendekatan-pendekatan yang lebih firm gitu. Sampai dengan Juni 2021, itu ketika kita tanya apakah masyarakat lebih suka pembatasan sosial itu dilanjutkan atau tidak, lebih dari 50% mengatakan pembatasan sosialnya di stop aja, dibuka saja. Lebih dari 50%. Hampir 40% mengatakan pembatasan sosialnya harus dilanjutkan, utamakan kesehatan. Nah, yang menarik adalah ketika kita dalami, kebanyakan yang menyatakan pembatasan sosial itu diberhentikan saja, di stop saja, itu adalah masyarakat kelas menengah bawah. Sementara yang mengatakan utamakan kesehatan, pembatasan sosial harus terus dilanjutkan, itu adalah masyarakat kelas menengah ke atas, umumnya begitu. Jadi seharusnya kalau pemerintah melihat data-data ini, maka kan cukup jelas sebetulnya bagaimana cara mereka melakukan pembatasan itu. Ketika mau melakukan pembatasan sosial, harus segera berbarengan diikuti dengan misalnya pemberian bantuan sosial yang cepat. Tapi itu kan tidak dilakukan. PPKM daruratnya dimulai 3 Juli,
Tapi bantuan sosialnya kan mulai diberikan tanggal 18. Itu di Jakarta. Bagaimana dengan daerah lain? Itulah yang membuat penanganan masalah COVID-19 ini, dari sudut kesehatan maupun dari sudut ekonominya itu, yang kalau pakai bahasa Bung Uceng tadi, tampak centang perenang. Saya kira itu, Bung Refli, yang bisa saya tambahkan atau tanggapi dari diskusi yang menarik tadi. Iya, luar biasa ya Bung Jayadi Hanan ya, memang mental dosennya tinggi sekali. Jadi yang menarik begini, soal rasionalitas mengambil keputusan ya. Orang mengatakan kenapa sih ada soal-soal yang lain non kesehatan, padahal kan yang kita butuhkan bagaimana menyelesaikan pandemi terlebih dulu. Tapi sampai sekarang pemerintah tidak pernah mengatakan, ada tadi katanya jawabannya firm. Oke, kita penanggulangan COVID, yang lainnya di belakang, kan nggak pernah begitu. Termasuk juga siapa yang memimpinnya. Nah itu bukan karena adanya conflict of interest misalnya atau misalnya personal interest atau vested interest dalam pengambilan keputusan, karena kita tahu kan orang-orang di seputar kekuasaan ini pebisnis semua. Yang pasti akan mengalami persoalan kalau pengambilan kebijakan mengutamakan segi kesehatan dulu ya. Iya, dalam konteks itu Bung Refli, saya kira isunya di leadership. Kalau leadershipnya yakin, firm, bahwa ini loh yang memang harus kita kerjakan. Oke, kita sama-sama menderita dulu, ya kan? Yakinlah di balik kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kan? Ini kan ada HMI ya, saya kutip juga. Di balik kesulitan ada kemudahan, maka tinggal dihitung tuh. Misalnya ada total lockdown di Jakarta, kan kita ini wilayah kepulauan. Mungkin lockdown itu tidak nasional secara keseluruhan, mungkin kan? Di kepulauan ini ada, di wilayah ini ada dari dulu misalnya. Kalau sekarang kan sudah susah. Kalau menggunakan pendekatan itu, dan itu kan pola-pola seperti itu kan kita dengar diberikan oleh para ahli kan, para ahli kesehatan. Leadershipnya tidak kunjung yakin tampaknya. Itu tadi enggan melepaskan sasaran alternatif kalau dalam bahasa kebijakan publik. Jadi kepengen semua. Kan ada dua kebijakan yang harus diambil. Kalau kebijakan yang satu itu tidak mengakibatkan kebijakan yang kedua buruk, atau kalau dia ngambil yang kedua, yang satu menjadi buruk. Nah, pengambil kebijakannya, kepemimpin ini tidak mau milih salah satu, maunya dua-duanya. Itu penyakit kebijakan. Dan yang bisa mengambil keputusan dari konteks itu adalah ini sense of leadership-nya. Oke. Nah, itu yang saya kira yang jadi problem. Jadi mengharapkan bangau terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan, itu peribahasanya. Ujung-ujungnya ingin ekonominya tidak rugi dengan pendekatan yang dalam bahasa beberapa teman epidemiolog itu tambal sulam. Ujung-ujungnya kerugian ekonomi itu jadi dua kali kan? Meremuk ya. Seperti kritik dari orang partainya Pak Jokowi sendiri, bahwa menghindari biaya yang lebih rendah dikeluarkan oleh negara, tapi ujung-ujungnya dengan pendekatan seperti ini, biaya yang dikeluarkan menjadi jauh lebih besar dari pendekatan yang lebih firm atau drastik sejak awal. Simbolon yang ngomong begitu ya? Kalau nggak salah iya.